Sri, kamu jahat. Kamu kan tahu yang diminta itu bukan dalam bentuk kredit lunak, bukan pinjaman, tapi pemberian cuma-cuma. Kamu tahu kan mereka sudah habis-habisan menjilat ke Jokowi. Sri, kamu kok sibuk klarifikasi? Apa itu penting? Apalagi kamu sebut 211 miliar. Bukan, Sri. Mereka tahunya duit utuh, gelondongan 1,5 triliun cash ditaruh di muka mereka tanpa embel-embel kredit atau utang. Tapi uang nasi bungkus untuk kegiatan mereka yang telah menjadi cheerleaders kebijakan zalim Jokowi. Sudahlah Sri, penuhi saja tuntutan mereka. Tuntutan uang 1,5 triliun itu. Biar mereka tutup mulut. Biar mereka tidak ribut. Biar mereka kalau kenyang suka ngantuk dan gampang tidur. Kalau lapar memang hobinya marah-marah mereka itu. Sri. Udah bayarlah Sri, 1,5 triliun itu Sri. Bayarlah. Biar mereka diam. Biar mereka nggak nyanyi. Sri. Bergaul lama kok belum hafal wataknya mereka toh. Mereka itu penghamba dunia, bergerak karena duit. Kalau nggak ada duit mereka bungkam. Contoh Sri, kasus Muslim Uighur. Tak ada pernyataan dari mereka, tak ada tuntutan dari mereka. Giliran duit 1,5 triliun, mereka tanpa malu menagih di ruang umum, di ruang publik. Sri, kamu kan sudah lama bergaul sama mereka. Masa sih nggak hafal watak dan karakter mereka? Sri. Oh enggak. Maaf ya, saya mau tanya Sri. Memangnya mereka nggak punya nomor HP-mu? Nggak simpan nomor HP-mu? Bukankah mereka bisa SMS? Misalkan dengan bahasa yang halus, Mbak Yu, saya nagih utang yang 1,5 triliun. Begitu kan lebih elegan. Mereka terjaga marwahnya, terjaga harga dirinya, daripada ngomong di depan umum seperti itu. Sri juga tidak wirang di mata publik. Sri. Atau jangan-jangan mereka sudah SMS berkali-kali Sri kepadamu, tapi kamu tidak menjawab. Telepon berulang-ulang kepadamu Sri, tapi jangan-jangan tidak kamu angkat. Kalau begini kan semua jadi ketahuan. Ketahuan mereka rakus duit. Ketahuan Sri menjadi agen Jokowi untuk mengkondisikan mereka semua. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Mudah-mudahan manfaat. Baik, sekarang yang kedua ya. Bismillah, ini artikel yang kedua. Tidak kalah menariknya ya. Sekali lagi mudah-mudahan mencerdaskan. Ya, mencerdaskan. Tidak ada niat apa-apa. Baik, penulisnya Nasruddin Johar. Ya. Tulisan Nasruddin Johar itu bagus-bagus ya. Saya menikmati. Makanya semangat kalau ada tulisan Nasruddin Johar yang baru itu selalu saya baca, semua saya ikuti. Kebetulan saya juga tahu ke orangnya ini, insya Allah ya. Cuma beliau nyamar ya. Baik, judulnya perhatikan. Sri, yang ditagih itu duit 1,5 triliun loh ya, bukan 211 miliar. Nih, keren ini. Oleh Nasruddin Johar. Monggo. Teman-teman Banser, teman-teman Ansor, teman-teman NU, mudah-mudahan tulisan ini, ya saya nggak tahu jadi buruk atau baik ketika masuk di telingamu, saya nggak tahu lah ya. Apa coba? Sekarang gini ya, dulu kan saya kan ketemu Gus Aam, ya kan, saya ketemu dengan tokoh-tokoh NU yang lain kan, dan mereka respon dengan saya, mereka respect dengan saya, mereka baik dengan saya, ya kan? Baik, mereka semua sering ketemu satu acara, sering ngundang saya, ya kan. Dan memang mereka mengatakan bahwa NU yang sekarang itu secara struktural memang rusak sudah. Ya, ADART semua itu sudah dilanggar semua, secara pakem, secara makom, secara khitoh, ya, secara mengerikan. Nah, tapi ada memang yang masih taklid buta itu ada. Saya dari dulu yang nggak pernah bermasalah. NU dari dulu yang nggak pernah bermasalah, kan baru sekarang ini loh.
Di rezim yang imaratus syufaha ini loh. Jadi semuanya berantakan, dari semuanya. Bukan NU saja, semua itu berantakan. Ekonomi, budaya, hukum berantakan semua. Ini melengkapi ini. Bismillah ya. Oleh Nasruddin Johar. Tak baca dengan bahasa teatrikal ya. Sri, kamu jahat. Kamu kan tahu yang diminta itu bukan dalam bentuk kredit lunak, bukan pinjaman, tapi pemberian cuma-cuma. Kamu tahu kan mereka sudah habis-habisan menjilat ke Jokowi. Sri, kamu kok sibuk klarifikasi? Apa itu penting? Apalagi kamu sebut 211 miliar. Bukan Sri, mereka tahunya duit utuh, gelondongan 1,5 triliun cash ditaruh di muka mereka tanpa embel-embel kredit atau utang. Tapi uang nasi bungkus untuk kegiatan mereka yang telah menjadi cheerleaders kebijakan zalim Jokowi. Apa mau bahasa Inggris aku mau ya apa? Cheerleaders, pendukung lo ya, apa penyemangat itu loh, penyorak-corak itu loh ya. Kurang lebih begitu. Sri Nasruddin Johar ini keren. Kenapa mereka baru ribut sekarang? Mereka sebenarnya berharap namanya diumumkan Jokowi saat penyusunan kabinet menteri kemarin. Mereka masih merasa posisi menteri, mereka masih merasa posisi menteri dapat mengkompensasi keringat yang selama ini dicurahkan untuk kerja bakti mendukung Jokowi. Mereka marah Sri. Ini tulisan ditujukan untuk Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya. Mereka marah Sri. Ternyata yang dapat posisi pemain lama dan para pengusaha, bahkan hingga pengumuman wakil menteri pun nama mereka juga tak disebut lagi oleh Jokowi. Jadi dalam hitungan kasar mereka merasa rugi. Pos menteri semua jalur partai Sri, bukan jalur mereka. Karena itu mereka mengungkit lagi uang 1,5 triliun Sri. Sudahlah Sri, penuhi saja tuntutan mereka. Tuntutan uang 1,5 triliun itu. Biar mereka tutup mulut. Biar mereka tidak ribut. Biar mereka kalau kenyang suka ngantuk dan gampang tidur. Kalau lapar memang hobinya marah-marah mereka itu Sri. Udah bayarlah Sri, 1,5 triliun itu Sri. Bayarlah. Biar mereka diam. Biar mereka nggak nyanyi. Ya. Sri bergaul lama kok belum hafal wataknya mereka toh. Mereka itu penghamba dunia, bergerak karena duit. Kalau nggak ada duit mereka bungkam. Contoh Sri, kasus Muslim Uighur, tak ada pernyataan dari mereka. Tak ada tuntutan dari mereka. Giliran duit 1,5 triliun, mereka tanpa malu menagih di ruang umum, di ruang publik. Sri, kamu kan sudah lama bergaul sama mereka. Masa sih nggak hafal watak dan karakter mereka? Sri. Oh enggak. Maaf ya, saya mau tanya Sri. Memangnya mereka nggak punya nomor HP-mu? Nggak simpan nomor HP-mu? Bukankah mereka bisa SMS? Misalkan dengan bahasa yang halus, Mbak Yu, saya nagih utang yang 1,5 triliun. Begitu kan lebih elegan. Mereka terjaga marwahnya, terjaga harga dirinya, daripada ngomong di depan umum seperti itu. Sri juga tidak wirang di mata publik. Sri. Atau jangan-jangan mereka sudah SMS berkali-kali Sri kepadamu, tapi kamu tidak menjawab. Telepon berulang-ulang kepadamu Sri, tapi jangan-jangan tidak kamu angkat. Kalau begini kan semua jadi ketahuan. Ketahuan mereka rakus duit. Ketahuan Sri menjadi agen Jokowi untuk mengkondisikan mereka semua. Sri Mulyani. Nampaknya itu sudah takdir. Aib ini ditakdirkan terbuka untuk publik. Tunggu. Aib. Jangan-jangan mereka tahu dirimu tak merasa ini aib. Hanya transaksi biasa. Seorang wanita yang menjaga aurat.
Ketika kerudungnya tersingkap dan rambutnya terlihat publik, itu malunya bukan kepalang. Mereka itu rahasiakan sekaligus aurat yang wajib ditutup. Apa ini? Dia akan merasa malu kalau rambutnya dilihat publik. Tapi bagi pelacur, jangankan rambutnya, mohon maaf, kemaluannya pun diumbar di depan umum. Sudah tidak ada lagi rasa malu. Apa fenomena ini yang terjadi padamu? Dirinya dan skandal duit 1,5 triliun itu. Sudah tidak ada rasa malu lagi. Karena mereka memang tidak lagi punya kemaluan. Ya sudahlah Sri, semoga tabah dan sabar menjalani. Bagaimanapun sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, toh bau busuknya akan tercium juga. Nasruddin Joha. Baik saudaraku, dua artikel ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan nebar hoax, ini bukan nebar kebencian. Ya, pemimpin, penguasa, ulama, tokoh yang punya jamaah, punya umat, punya pesantren, punya jabatan, yang punya power, punya kekuasaan, yang kata-katanya menipu umat, yang kebijakannya menyengsarakan rakyat, itu wajib dibongkar, wajib dibuka. Dan itu bukan menebar kebencian, itu adalah nahi munkar. Jelas hadisnya, ya. Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Jadi ini bukan nebar hoax. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau saya diam pun bisa. Untuk apa saya ngomong? Rumah 2, mobil 2, istri nggak tahu ya. Santri banyak, ya kan? Uang cukup. Kalau saya mau nuruti ego, ngapain teriak-teriak? Udah diem aja lah. Lihat santri ngaji, ya kan, jalan-jalan sama istri sama anak, liburan kayak orang umum gitu loh, menikmati hidup, ya, menikmati fasilitas hidup. Kalau saya mau kan lebih enak begitu. Ngapain teriak-teriak begini? Gak ada hasilnya. Udah gitu divonis penjara lagi. Hah? Ngapain safari dakwah keliling Indonesia nggak dibayar? Ngapain? Tapi ternyata batinku nggak mengizinkan. Kan sudah saya bilang tadi. Kalau saya mau 1 juta Pertamax 1 liter tak beli. Mau 1 juta 1 kilo Lombok tak beli. Aku nggak ruwet hidup. Tapi kan ada rakyat yang tidak bisa seperti itu. Maka videoku mewakili. Dan aku nggak ngambil keuntungan. Aku nggak ngejar kedudukan. Kurang lebihnya begitu. Ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan manfaat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.